Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video presentasi kami tentang perkembangan emosi anak usia dini 0-3 tahun dalam mata kuliah Pengembangan Sosial Moral dan Keagamaan Anak Usia Dini. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Yeyen Dainatul Musyarofah dan Bu Novi Sulasti. Dalam perspektif psikologi, perkembangan merupakan perubahan progresif yang menunjukkan cara tingkah laku dan berinteraksi dengan lingkungannya. Sedangkan menurut Jamaris dalam Sujiono 2009, perkembangan merupakan suatu proses yang bersifat kumulatif. Artinya, perkembangan terdahulu akan menjadi dasar bagi perkembangan selanjutnya. Oleh sebab itu, apabila terjadi hambatan pada perkembangan terdahulu, maka perkembangan selanjutnya akan mendapatkan hambatan. Istilah emosi berasal dari kata emetus, yang berarti sesuatu yang mendorong. Emosi didefinisikan sebagai suatu keadaan gejolak menyesuaikan diri yang berasal dari dalam dan melibatkan hampir ke seluruh diri individu. Emosi berkaitan dengan perubahan fisiologi dan berbagai pikiran. Emosi merupakan salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia, karena emosi dalam melakukan motivator perilaku dalam arti meningkatkan, tapi juga mengganggu perilaku internasional manusia. Maka dari itu, perkembangan emosi adalah luapan perasaan ketika anak berinteraksi dengan orang lain. Kecerdasan emosional adalah keterampilan yang mencangkup banyak hal, termasuk rasa bahagia, sedih, empati, hingga harapan. Proses pembentukan kecerdasan emosional umumnya berasal dari pola pengasuhan bayi, sampai ia berkembang menjadi anak-anak dan akhirnya dewasa. Oleh karena itu, sebaiknya pahami tahap demi tahap perkembangan kecerdasan emosional bayi. Adapun aspek-aspek perkembangan emosi anak usia 0-3 tahun. Yang pertama yaitu rasa takut. Seorang anak mengalami ketakutan dengan kadar yang berbeda-beda. Rangsangan yang umumnya menimbulkan rasa takut pada bayi adalah contohnya seperti suara yang terlalu keras, binatang menyeramkan, tempat yang tinggi, dan kesendirian. Yang kedua yaitu rasa malu. Ketakutan yang ditandai oleh penarikan diri dari hubungan dengan orang lain yang ia tidak dikenal. Rasa malu ini selalu disebabkan oleh sesama manusia. Rasa malu baru akan dimiliki bayi yang di atas 6 bulan. Alasannya, pada usia ini bayi telah mengenal orang yang sering ia lihat dan orang yang tidak ia sukai, orang yang asing sama sekali. Yang ketiga yaitu rasa marah atau penolakan yang kuat terhadap apa yang ia tidak sukai. Dalam pandangan anak, ekspresi kemarahan merupakan jalan yang paling cepat untuk menarik perhatian orang lain. Baik, untuk poin keempat dari aspek-aspek perkembangan emosi 0-3 tahun yaitu rasa cemburu. Perasaan ketika anak merasa kehilangan kasih sayang. Anak yang sedang cemburu merasa dirinya tidak tentram dalam hubungannya dengan orang yang dicintainya. Yang kelima, rasa ingin tahu. Setiap anak memiliki naluri ingin tahu yang sangat tinggi. Mereka menaruh minat terhadap segala sesuatu di lingkungan mereka, termasuk diri mereka sendiri. Rasa ingin tahu ini biasanya diekspresikan dengan membuka mulut, menengadahkan kepala, dan mengerutkan dahi. Yang keenam yakni kegembiraan atau kesenangan. Dalam usia batita, emosi kegembiraan ini berasal dari fisik yang sehat.
situasi yang menyenangkan, permainan yang mengasyikan, dan sebagainya. Reaksi yang mengekspresikan anak ketika senang dan gembira adalah tersenyum atau tertawa, mendengkur, mengoceh, merangkak, berdiri, berjalan, dan berlari. Berikutnya adalah fase perkembangan emosi anak usia 0-3 tahun. Yang pertama, 0-2 tahun. Pada usia 0-2 tahun, anak mulai belajar mengekspresikan emosi. Salah satu yang paling terlihat adalah ekspresi sedih dan senang. Pada usia 2 tahun, anak mulai pandai meniru reaksi emosi yang lebih beragam dari orang di sekitar termasuk orang tuanya. Fase yang kedua yaitu 2-3 tahun. Dalam rentang 2-3 tahun, perkembangan emosi anak terbilang masih cukup dinamis dan belum stabil. Pada usia ini, kita sering melihat anak tantrum hingga meledak-ledak. Tantrum sendiri terjadi karena si anak belum bisa mengendalikan emosinya. Pada fase ini, anak mulai belajar mandiri dalam berbagai hal. Contohnya, belajar menyikat gigi, belajar mencuci tangan, menyebutkan nama, dan lain sebagainya. Yaitu faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi. Yang pertama yaitu keadaan anak. Keadaan individual pada anak, misalnya cacat tubuh ataupun kekurangan pada diri anak, akan sangat mempengaruhi perkembangan emosional. Misalnya rendah diri, mudah tersinggung, atau menarik diri dari lingkungan. Faktor yang kedua yaitu faktor belajar pengalaman. Pengalaman belajar anak menentukan reaksi potensi mana yang mereka gunakan untuk marah. Seperti belajar dengan coba-coba, anak belajar dengan coba-coba untuk mengekspresikan emosinya dalam bentuk perilaku yang memberi penguasaan sedikit atau sama sekali tidak memberikan kepuasan. Yang ketiga yaitu belajar dengan cara meniru. Dengan belajar meniru dan mengamati hal-hal yang membangkitkan emosi orang lain, anak bereaksi dengan emosi dan metode yang sama dengan orang-orang yang diamati. Belajar dengan mempersamakan diri, anak meniru reaksi emosional orang lain yang tergugah oleh rangsangannya yang sama dengan rangsangan yang telah membangkitkan emosi yang ditiru. Di sini anak yang meniru emosi orang yang dikagumi. Yang keempat, kelekatan ibu dan anak. Kelekatan ibu dan anak berpengaruh positif signifikan terhadap perkembangan sosial emosi anak. Sekian penjelasan dari kami tentang perkembangan emosi anak usia 0-3 tahun. Terima kasih sudah menyimak. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah dan semoga bermanfaat.